Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur malam ini kami bisa bersama-sama dengan para kekasih Tuhan di berbagai daerah, berbagai tempat, berdoa bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kami minta hikmat-Mu, kami minta pengertian dari Tuhan, sehingga kami dapat mencerna setiap benih firman Tuhan, sehingga dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, malam ini saya akan sharing tentang belajar merasa cukup. Nah, saya punya pertanyaan buat Anda. Apakah arti cukup buat Anda? Tentu satu orang dengan orang lain berbeda pandangan tentang cukup, rasa cukup. Satu orang dengan yang lain beda, satu keluarga dengan keluarga yang lain beda. Tetapi saya mau bilang, Tuhan adil. Tuhan memberikan kecukupan kepada masing-masing orang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi, kalau ada orang yang merasa tidak cukup, berarti dia tidak menyesuaikan dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan. Ada banyak orang merasa nggak cukup dengan apa yang ada padanya. Itulah sebabnya kita malam ini belajar dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai yang ke-10. Yang pertama kita mau belajar dari satu hal, cukup itu luar biasa. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Ya, kita baca sama-sama 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Cukup itu luar biasa. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ya, kita lihat dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8 terlebih dahulu. Malam ini kita banyak belajar. Yang pertama, belajarlah bersyukur. Ya, dalam tema belajar merasa cukup, hal yang pertama, cukup itu luar biasa, kita mau belajar bersyukur. Orang yang belajar bersyukur, belajar menikmati berkat Tuhan yang ada pada dirinya. Jadi mari kita belajar bersyukur dan belajar menikmati berkat Tuhan yang sudah ada pada kita. Ini luar biasa. Kita dapat menghitung berkat Tuhan yang sangat luar biasa dari kita bangun pagi sampai malam ini. Luar biasa. Dan mari kita juga belajar puas dengan apa yang ada pada kita. Waktu kita bangun pagi, berapa tarikan nafas yang sudah kita tarik? Bayangkan kalau kita pakai tabung oksigen. Apalagi kita pakai tabung oksigen ada di kamar rumah sakit. Tarikan nafas, dibuang, tarikan nafas. Seminggu habis berapa tabung oksigen? Satu tabung oksigen harganya berapa? Kita bersyukur hari ini kita bisa berjalan. Kita bersyukur hari ini kita bisa buka mata. Hari ini kita bersyukur kita masih bisa berbicara, masih bisa melihat, dan masih bisa berjumpa dengan orang lain. Bayangkan orang-orang yang hari-hari ini sedang dalam kamar isolasi karena mereka mengalami COVID-19. Bayangkan mereka yang hari-hari ini masuk dalam kamar ICU karena mereka mengalami sakit dan belum sadar. Bersyukurlah kalau hari ini kita sadar, terjaga, bisa bekerja, bisa melayani.
Buang keluhan-keluhan yang tidak perlu. Boleh mengeluh, mengeluhlah kepada Tuhan, mengeluhlah kepada sahabat-sahabat yang tepat, di mana mereka tidak membocorkan keluhan kita. Kekasih Tuhan, dengan bersyukur dan puas kepada Tuhan dan berkat-berkat-Nya, itu adalah wujud ibadah kita kepada Tuhan. Jadi ibadah itu bukan karena kita datang ke gereja dengan pakaian yang bagus, ketika kita melihat orang lain. Gaya banget. Bukan soal itu. Kita boleh berpakaian biasa, berpenampilan biasa. Tapi kalau kita punya rasa syukur dan puas kepada Tuhan, itulah berkat yang luar biasa. Dan itulah wujud ibadah kita kepada Tuhan. Sekali lagi, dengan bersyukur dan puas kepada Tuhan dan berkat-berkat-Nya adalah wujud ibadah kita kepada Tuhan. Dan merasa cukup adalah wujud percaya kita kepada Tuhan. Orang yang tidak bisa merasa cukup, dia tidak percaya kepada Tuhan, bisa memberkati hidupnya. Artinya, mari kita belajar cukup. Belajar merasa cukup. Amin. Yang kedua sekarang. Ketamakan itu menghancurkan. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Uang itu adalah tuan yang bengis, tetapi alat bantu yang luar biasa. Jadi, mari kita pergunakan uang sebagai alat bantu yang luar biasa, bukan sebagai tuan yang bengis. Jangan sampai kita diperbudak oleh uang. Kalau kita diperbudak oleh uang, sangat kasihanlah kita. Tetapi uang itu adalah pembantu yang luar biasa, alat bantu yang luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, hati yang tamak adalah awal kehancuran. Tamak, ingin ini, ingin itu. Bahkan ada orang tidak tamak uang, tapi tamak karunia. Bukan tamak karunia juga, tamak kesempatan. Pengen dapat kesempatan, pengen dapat karunia, pengen dapat kesempatan. Tamak prioritas, ingin diprioritaskan terus. Dan haus kekuasaan, itu awal kehancuran. Tuhan menciptakan kita masing-masing dengan kekhususan yang berbeda karena Tuhan punya tujuan khusus buat kita masing-masing. Jadi setiap orang itu istimewa, spesial di mata Tuhan. Dan kita mestinya menjadi diri kita apa adanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hati yang serakah mudah terpikat dengan godaan dunia. Bagi pria, sudah umum kalau godaannya itu 3 ta. Harta, tahta, wanita. Harta digoda, wanita, tahta. Semua pasti mengalami, termasuk saya. Puji Tuhan saya punya pendukung yang luar biasa. Ada Samuel, ada Ibu Dian, ada Shalom, dan ada jemaat yang kami gembalakan, dan juga saudara-saudari yang lain, sahabat-sahabat kami yang mendukung kami, dan yang berani mengingatkan kami. Tetap rendah hati, tetap bersyukur, tetap ingat Tuhan. Sepertinya kalimat-kalimat yang sederhana diarahkan kepada kami, tapi kami tangkap pesan-pesan itu. Terima kasih buat dukungan saudara. Mari kita belajar menguasai dan menjaga hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tugas menjaga hati kita bukan tugas orang lain, itu tugas kita sendiri. Tugas menjaga mata kita bukan tugasnya orang lain, itu tugas kita sendiri.
Tugas menjaga telinga kita itu bukan tugas orang lain, itu tugas kita sendiri. Kalau ada orang berkata-kata yang negatif, berkata-kata yang buruk, kita bisa saring, telinga kita bisa saring, kita mau dengarkan atau tidak. Kalau ada tayangan-tayangan yang buruk, kita bertanggung jawab dengan mata kita. Dan kita juga bertanggung jawab dengan hati kita. Bahkan kita juga bertanggung jawab dengan apa yang kita percakapkan. Kekasih Tuhan, mari kita juga belajar mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Itu sangat penting. Kalau kita kejar seperti ayat 9 dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kita ingin kaya. Ada. Ya, saya pikir itu normal, ingin kaya, tapi kita sebetulnya umat kesayangan Tuhan, warga kerajaan Allah. Kita punya Allah yang empunya langit dan bumi dan isinya. Tentu saja, kita menyebut dia Bapa. Kalau kita menyebut dia Bapa, kita putranya, kita putra-putrinya. Kita menikmati fasilitas Bapa. Kita menikmati fasilitas kerajaan Allah. Hanya sayang, ada fasilitas-fasilitas yang Tuhan sudah sediakan, memang belum waktunya kita kelola. Jadi kita mesti belajar bersabar, tenang, jangan buru-buru. Dan kita sebenarnya adalah orang yang kaya di dalam Kristus. Ini yang harus kita taruh di dalam mindset pola pikir kita. Bukan menjadi ingin kaya secara materi, tapi kita ini sudah kaya di dalam Kristus. Apa yang Kristus miliki adalah milik kita. Oleh sebab itu, kalau kita sudah mengutamakan Tuhan di atas segalanya, supaya kita tidak tamak, kita tidak serakah, tidak untuk mencari kepentingan buat diri kita sendiri, caranya bagaimana? Belajarlah peduli dengan orang lain. Belajarlah perhatian dengan orang lain. Saya seringkali memperhatikan istri saya ketika kami ada di persimpangan jalan. Dia tergopoh-gopoh melihat ke kiri dan ke kanan, melihat orang yang ingin diberkati di jalan. Hal simple, hal sederhana. Kita bisa peduli dengan orang yang di pinggir jalan. Ya tentu saja ada pedagang asongan, kita bisa membeli barang dari dia. Dan kadang ada orang yang meminta, memang tidak baik memberi kepada mereka semua, karena ada yang main-main, pekerjaannya meminta-minta untuk kepentingannya diri sendiri, tapi ada orang yang memang betul-betul nggak bisa bekerja, hanya bisa meminta-minta. Nah, Tuhan yang akan memberi hikmat buat saudara. Kapan waktu memberi, kapan waktu tidak memberi. Tetapi kalau ada belas kasihan dalam diri kita, mau nggak mau, kita akan terdorong untuk memberi buat orang lain. Kekasih Tuhan, milikilah gaya hidup kerajaan Allah, bukan gaya hidup hedonisme. Tadi siang ada yang ngobrol dengan saya. Ada yang bertanya-tanya, ada yang sharing, ada yang konseling, dan kemudian saya bercerita. Ada orang sebetulnya kapasitasnya tidak mampu untuk makan di restoran setiap hari, tapi dia coba makan di restoran sana, di restoran sini setiap hari, supaya kelihatan wow, kelihatan mewah, kelihatan penampilannya megah. Padahal dia nggak mampu. Buat saya, kalau Anda mampu makan di sana-sini, lalu foto-foto Anda ditayangkan di Instagram, di sosial media Anda, itu hak Anda, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda memaksakan diri supaya kelihatan bisa bersaing dengan orang lain, aduh kasihan deh lo. Ya, dan kita mau memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Yang utama kerajaan Allah, bukan diri kita. Apalagi gaya hidup hedonisme. Mari, hiduplah apa adanya, menjadi asli, genuine, tidak dibuat-buat, untuk membuktikan kita ini puas dan bersyukur kepada Tuhan. Hidup apa adanya, asli. Kita nggak perlu buat-buat, nggak perlu kelihatan yang wah supaya orang bisa mendekat kepada kita. Saya mau beritahu kekasih Tuhan, kalaupun Anda hari-hari ini adalah pengusaha yang sudah diberkati Tuhan luar biasa, Anda tetap mau berpenampilan sederhana silakan, tapi ada banyak orang yang
sebetulnya biasa-biasa, berpenampilan mewah supaya kelihatan luar biasa. Bagi yang terakhir ini, Anda akan kecewa. Karena orang mungkin sekilas bisa Anda tipu, tetapi Tuhan tidak bisa Anda tipu. Dan suatu hari orang-orang yang Anda tipu akan tahu kalau Anda menipu mereka. Jadilah diri Anda sendiri. Kalau memang Anda bisa menempatkan diri, berjumpa dengan orang-orang tertentu, harus berpakaian seperti apa, ikuti aturan. Ya tentu saja, kalau pergi ke kantor pemerintahan misalnya harus pakai sepatu, ya pasti pakai sepatu, padahal Anda biasa lebih senang pakai sandal. Tapi ingat, ada peraturan pakai sepatu, ikutlah pakai sepatu. Kalau pergi ke tempat tertentu pakai dasi, pakailah dasi. Jadi mari kita belajar apa adanya dan mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Kekasih Tuhan, saya percaya belajar merasa cukup adalah kunci kita bisa menikmati berkat dari Tuhan. Maukah saudara belajar merasa cukup? Merasa cukup itu relatif antara satu dengan yang lain. Tetapi kita percaya, kalau Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan itu sebenarnya sudah memberikan kecukupan buat kita. Mari kita berdoa bersama. Naikkan doa-doa kita untuk saudara-saudara kita, banyak yang sakit, banyak yang lemah, banyak yang butuh dukungan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa terlebih dahulu buat para kekasih Tuhan yang sedang mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Kami mau belajar merasa cukup. Didik kami Tuhan, bentuk kami Tuhan, untuk tidak tamak, untuk tidak serakah, untuk tidak memiliki gaya hidup yang palsu. Kami mau memiliki gaya hidup kerajaan Allah yang menampilkan diri kami apa adanya untuk kemuliaan Allah, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Kami mau belajar ya Tuhan, peduli dengan orang lain. Kami mau belajar bersyukur. Kami mau belajar puas dengan berkat-berkat dari Tuhan. Dan kami mau belajar berbagi dengan orang lain. Kami percaya ya Tuhan, kalau kami hidup berbagi, maka ketamakan-ketamakan kami pun akan berkurang. Oleh sebab itu ya Tuhan, biar hati kami yang peduli kepada orang lain membuat kami selalu bersyukur dan puas dengan segala berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Malam ini kami menyerahkan kehidupan kami bersama para kekasih Tuhan untuk tetap mengandalkan hikmat Tuhan, tetap melekat kepada Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang bekerja sebagai pengusaha, pemimpin perusahaan, pemimpin di pekerjaan, pengelola pekerjaan, dan yang bekerja sebagai karyawan, sebagai anak buah. Kami berdoa, biarlah mereka setiap hari bekerja dengan hikmat Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, selalu mengandalkan hikmat dan pertolongan Tuhan dalam bekerja, menjaga protokol kesehatan, di bidang apapun itu, di toko, di gudang, di apotek, di industri-industri pertambangan, di pabrik-pabrik, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah setiap kami yang bekerja dapat bersyukur bahwa hari ini kami masih bisa bekerja. Dan esok hari kami minta kekuatan dan hikmat Tuhan untuk bekerja kembali. Sehingga kami dapat diberkati untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Malam ini kami berdoa buat para kasih Tuhan yang sedang sakit. Kami berdoa buat Pendeta Rudi yang ada di Surabaya yang sedang terbaring di rumah sakit. Tuhan menyembuhkan, memulihkannya. Dan biarlah hamba-Mu ini dalam waktu dekat bisa pulang dan dapat melayani jemaat yang Ia gembalakan di Rogo Jambi. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk Ama Maria yang ada di rumah sakit di Surabaya, Tuhan menyembuhkan, memulihkannya. Biarlah kesembuhan dan kekuatan dari Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat para pemimpin-pemimpin rohani yang melayani jemaat-jemaat yang sedang mengalami sakit. Ada yang di rumah sakit, ada yang di rumah. Tuhan, ada begitu banyak hamba Tuhan hari-hari ini sedang membutuhkan kesembuhan dan pemulihan yang datang dari Tuhan.
kami meminta kepadamu ya Tuhan. Biarlah turunlah kuasa-Mu, kesembuhan daripadamu, mujizat daripadamu ya Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah rekan-rekan hamba Tuhan yang lain tetap menjaga protokol kesehatan, sehingga ketika di dalam melayani pekerjaan Tuhan, mereka beroleh kekuatan, beroleh pertolongan, dan dapat memberkati, melayani orang lain dengan benar dan baik, memberikan teladan kehidupan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat Dedi Paulus yang ada di Solo, Tuhan menyembuhkan, memulihkan kesehatannya, supaya hamba-Mu ini bisa bangun dan bangkit berjalan kembali. Terima kasih Tuhan buat Pak Slamet yang ada di Cacak, yang mengalami pemulihan di dalam kesehatannya. Tuhan kami minta, biarlah pemulihan dari stroke berlangsung, berangsur-angsur, Kau nyatakan dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami, saudara-saudari kami yang hari-hari ini sedang mengalami stres, sedang mengalami depresi, yang sedang mengalami galau, yang sedang mengalami kebingungan, yang mengalami skizofrenia, yang mengalami gangguan tidur, dan yang mengalami gangguan kejiwaan. Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat rekan-rekan kami yang lain, yang hari-hari ini sedang menghadapi pengadilan, mereka menghadap pengadilan untuk berurusan dengan pengadilan. Kami berdoa, kami minta Tuhan adalah hakim yang adil. Tuhan nyatakan buat rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang sedang menghadapi meja pengadilan. Biarlah pertolongan dari Tuhan, pembelaan dari Tuhan, pembalikan keadaan. Tuhan juga menyatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Dan Tuhan menyingkapkan segala sesuatu yang terselubung, terbuka dalam nama Yesus. Dan kami percaya cara Tuhan selalu yang terbaik. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi-Mu, dan kami sekarang juga berdoa buat bangsa negeri Indonesia. Pulihkan negeri Indonesia. Biarlah bangsa Indonesia aman, tertib, damai sejahtera. Dan kami berdoa, dijauhkanlah Indonesia dari hal-hal yang memaitkan rakyat. Dan kami minta ya Tuhan, kalaupun ada demo-demo, biarlah demo itu berlangsung tertib dan damai. Kami minta hikmat Tuhan turun buat Presiden Jokowi bersama para stafnya, juga semua aparat militer dan polisi. Kami berdoa ya Tuhan, mereka benar-benar menjaga keamanan negeri Indonesia dan menjaga kedamaian di negeri Indonesia ini. Kami minta ya Tuhan, negeri Indonesia sembuh, sehat, pulih kembali, dan Indonesia damai, Indonesia benar-benar dalam keadaan damai. Dan kami minta ya Tuhan, berkat-Mu turun buat negeri Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat kekasih Tuhan yang sedang ada di luar negeri. Tuhan, tolong mereka. Kekasih Tuhan, rekan-rekanku, saudara-saudaraku yang di luar negeri yang sedang mengalami lockdown, Tuhan memberkati, menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami minta biarlah malam ini pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, urapan Tuhan turun atas kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Yang sudah menerima berkat dan urapan Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap kuat, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Haleluya.